Bab 881-883 Alam Semesta Tengen. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, istilah, dewasa, merupakan gelar kehormatan eksklusif Tianmen untuk Qinglong. Hal ini menunjukkan betapa status Chu dan Qin di Tianmen sangat dihargai. Ya, Xiao Yin, kamu sudah punya pacar. Kaisar pertama kehidupan tersenyum dan menatap Chu Qin. Kaisar pertama kehidupan, halo. Chu Qin berjalan ke depan kaisar pertama kehidupan, menatap calon istri ini, dan tersenyum tipis. Saya telah melihat Tuan Chu Qin. Kaisar pertama kehidupan segera membungkuk ke arah Chu Qin dan berkata. Kaisar Senong segera mengikutinya. Kalian, mengapa kalian memberi hormat padaku? Chu Qin tersenyum. Tidak, Tuan Chu Qin, kamu tidak tahu apa-apa. Senong Sidi berkata, belum lama ini, Tuan Qinglong memanggilku untuk menunggu, dan jelas bahwa kamu akan menjadi tetua Tianmen Taisang, dan Tuan Qinglong, di posisi Tianmen. Fase, jadi, kesopanan ini seharusnya. Baiklah kalau begitu. Chu Qin tersenyum tipis. Aku membuat aturan di sini. Kamu tidak harus memberi hormat saat melihatku. Ya, Kaisar Kehidupan Sidi dan Senong Sidi mengangguk. Bagaimana kalian tahu aku di sini? Tanya Chu Qin. Tuan Qinglong berkata. Kaisar Kehidupan pertama menjawab. Jadi, Qinglong mencariku. Chu Qin mengangkat alisnya. Kaisar Senong menggelengkan kepalanya. Kurasa begitu. Kalau begitu bicarakan saja, ada apa? Tuan Chu Qin, hari ini, ketika Kaisar Yang Tianxi mencari binatang kristal, dia menemukan terowongan ruang angkasa khusus. Kaisar Yang Tianxi menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi dan menemukan bahwa ruang angkasa itu begitu luas sehingga bahkan dapat memengaruhinya. Sesuatu dalam pikirannya ada, jadi dia tidak berani masuk dengan gegabah, jadi dia memberitahu kami tentang masalah itu, dan kami pergi ke Tuan Qinglong. Dia sedang dalam retret, dan memberitahu Anda tentang masalah ini. Keluarlah, alam semesta kecil Tianyuan, kata Chu Qin sambil tersenyum gembira. Ayo pergi, bawa aku ke sana, kata Chu Qin. Ya, setelah itu, Senong Sidi dan Life Sidi menuntun Chu dan Qin melewati kehampaan, dan akhirnya tiba di depan pusaran air dimensi yang besar. Dapat dilihat bahwa Kaisar Yang Tianxi dan Tiansheng Sidi sudah berjaga di sini. Berjaga bersama, ada juga banyak dewa tertinggi di 36 wilayah Tianmen. Lihat Tuan Chu dan Qin. Yang Tianxi dan Tiansheng Sidi berkata ke arah Chu dan Qin. Pengecualian, bagaimana situasinya? Tanya Chu Qin. Kami telah mengirim 2 kaisar suci untuk masuk, tetapi mereka belum kembali. Yang Tian menjawab, keluarlah, mereka keluar. Tepat pada saat ini, sebuah suara cepat terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang lelaki tua berlumuran darah, menggendong mayat, berjalan ke arah sini. Kaisar Si, Tuan Chu dan Qin. Lelaki tua berlumuran darah itu berlutut tepat di kaki orang-orang Chu dan Qin. Anlan, kenapa kau seperti ini? Yu Tuo sudah mati. Ekspresi Yang Tian berubah. Kaisar Yang Tianxi, mengerikan, sangat mengerikan, ini terlalu mengerikan. Kata Anlan ketakutan. Diam, Yang Tian berkata dengan dingin, orang-orang Tianmen, bagaimana mereka bisa takut pada apapun? Kaisar pertama Yang Tian, ini benar-benar mengerikan. Teriak Anlan. Kaisar Kehidupan pertama berjalan di depan Anlan dan Yu Tuo, tangan gioknya terentang, dan cahaya lembut mengalir ke dalamnya. Dalam sekejap, luka Anlan sembuh, dan Yu Tuo, tanpa diduga, menghidupkan kembali napas kehidupan. Adegan ini mengejutkan semua orang, termasuk Chu Qin, dan membangkitkan Kaisar Suci dengan tangan kosong. Sungguh mahakarya, Yu Tuo, aku akan bangun dalam 2 hari. Kamu telah bekerja keras, kembalilah ke Tianmen untuk berkultivasi. Kaisar Kehidupan pertama berkata dengan lembut. Terima kasih, Kaisar Kehidupan pertama, kata Anlan, memegang Yu Tuo, dan terbang menuju Tianmen dengan kecepatan tinggi. Tuan Chu Qin, sepertinya ini tidak biasa. Kaisar Kehidupan pertama menoleh ke Chu Qin dan berkata, baiklah, jangan khawatir, aku akan masuk untuk mencari jalannya. Chu Qin tersenyum. Ah, Tuan Chu dan Qin, apakah ini kurangnya pertimbangan? Tidak pernah ada gua spasial seperti ini selama berabad-abad. Kaisar pertama bijak surgawi berkata dengan alis yang mengerut. Jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku belum ada. Chu Qin tersenyum dan berkata, terlebih lagi, aku baru saja masuk dengan klon.
Setelah Chu Qinyu berkata, dia melepaskan klon dan memberinya pedang Xuan Yuan dan labu Zixian 5 elemen. Pada saat ini, semua kaisar pertama terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Chu Qin telah mencapai titik itu, tetapi mereka tidak dapat merasakan napas yang keluar dari klon ini. Itu berarti bahwa dibandingkan dengan mereka, klon ini hanya lebih kuat dari mereka. Faktanya, ini juga benar. Selama periode waktu ini, Chu dan Qin telah mengolah terlalu banyak kebenaran. Kombinasi Qinglong dan Kaisar pertama ini telah melakukan upaya besar. Selain itu, tubuh iblis surgawi Chu dan Qin telah menjadi lebih kuat, dan tentu saja lebih kuat. Naik satu lantai, mungkin, di seluruh dunia, kecuali Qinglong dan Taiyin True Dragon, Chu Qin tidak akan pernah bertemu lawan lagi. Itu hanya sedikit jauh dari mereka. Setelah itu, avatar Chu Qin berjalan ke alam semesta kecil Tianyuan dengan pandangan penuh. Chu Qin memasukinya, dan bagian dalamnya gelap gulita, tetapi Chu Qin mengandalkan mata penglihatan sejati dan mata naga sejati, yang tidak memengaruhi penglihatannya sedikitpun. Pengetahuan spiritual Chu Qin tersapu dan menemukan bahwa tempat ini seluas yang dikatakan Kaisar Yang Tianxi, dan begitu besarnya sehingga tak terbatas. Terutama, bagian tengahnya tidak dapat ditelusuri sama sekali. Sepertinya ini adalah alam semesta kecil Tianyuan, dan inti energi kosmik seharusnya ada di sini. Chu Qin tidak terkejut dan bersukacita. Chu Qin segera mengunci pusatnya, di mana ada gelombang kekuatan ilahi yang kuat, dan terbang masuk. Raungan, tetapi saya melihat bahwa Chu Qin bahkan belum mendekati sana, ketika raungan binatang buas yang kuat tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, di kehampaan di depan Chu Qin, sepasang mata hantu merah muncul. Tiba-tiba, di mata hantu itu, kekuatan misterius membombardir Chu Qin, dan Chu Qin merasa sedikit pusing. Tidak mengherankan bahwa kedua kaisar suci itu akan bingung oleh mata hantu, dan avatarnya di tingkat kaisar pertama agak sulit untuk dilawan. Kejutan mental, Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, mata penglihatan sejati terbuka, dan cahaya keemasan melesat langsung ke mata hantu merah itu. Dengan suara ratapan, mata hantu itu dihancurkan oleh Chu Qin, dan segera Chu Qin berteleportasi ke mata hantu itu. Chu Qin menemukan bahwa itu ternyata adalah makhluk seperti kelelawar, tetapi kepalanya tampak seperti singa. Makhluk itu melebarkan sayapnya, takut panjangnya mencapai 1 juta meter. Detik berikutnya, lebih banyak raungan binatang buas datang dari segala arah dari Chu dan Qin. Tubuh asli Xuan Yuan, teriak Chu Qin. Di belakangnya, tubuh asli Kaisar Xuan Yuan muncul, dan cahaya keemasan yang cemerlang menerangi radius ratusan ribu mil secara transparan. Di sekitar tubuh Chu dan Qin ada semua kelelawar singa ini. Jika tidak ada cahaya, mata merah itu benar-benar pemalu. Detik berikutnya, pedang ilahi Xuan Yuan milik Chu Qin terbang keluar. Kepala kelelawar singa langsung ditembus oleh pedang ilahi Xuan Yuan. Singa dan kelelawar ini sangat kuat, dan yang terlemah sebanding dengan dewa tertinggi 2. Kesengsaraan, tetapi di depan Chu dan Qin, mereka sama sekali tidak cukup. Hanya beberapa detik kemudian, pedang ilahi Xuan Yuan membunuh semua singa dan kelelawar, kembali ke punggung Chu Qin, dan melayang di sana. Pada saat ini, Chu Qin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada sebidang tanah di bawah kakinya. Chu Qin segera mendarat di daratan, dan dia dapat melihat permukaan daratan dengan lebih jelas, tampaknya itu adalah reruntuhan. Di sini, reruntuhan bangunan dapat terlihat dengan jelas. Di bawah cahaya tubuh asli Xuan Yuan, tidak ada akhir yang terlihat, semuanya hancur, seolah-olah pertempuran yang mengerikan telah meletus. Mungkinkah seseorang di sini telah selamat dan bertarung? Chu dan Qin juga berkata dengan takjub, lupakan saja, tidak peduli apa, yang penting adalah menemukan kristal energi kosmik. Kesadaran spiritual Chu Qin di sini sangat dibatasi, dan hanya dapat mencapai radius 1000 mil, dan Chu Qin terbang jauh-jauh, reruntuhan ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Chu Qin terbang ratusan juta mil, tetapi masih belum bisa terbang sampai ke ujung reruntuhan. Pada saat ini, Chu Qin melihat sumber cahaya di depannya. Itu adalah cahaya biru, terletak di reruntuhan yang gelap, seperti singularitas lubang hitam, yang menarik perhatian orang-orang. Chu Qin segera mempercepat dan tiba di tempat cahaya biru. Chu Qin menemukan bahwa ini adalah altar besar dengan rasa teknologi yang dipandu jiwa. Altar itu menyajikan bentuk piramida, semuanya terbuat dari logam khusus. Di puncak piramida, seberkas cahaya biru berdiri. Seberkas cahaya biru, setinggi 10.000 meter, akan sepenuhnya menerangi sekeliling seperti siang hari. Aneh,
seberkas cahaya biru ini, di mana aku melihatnya? Kata Chukin dengan heran. Bintang dewa. Setelah memikirkannya sebentar, ekspresi Chukin langsung terkejut. Seberkas cahaya biru ini persis sama dengan seberkas cahaya di atas dewanya. Mungkinkah ini adalah bintang dewa? Kata Chukin dengan heran. Pada saat ini, Chukin menemukan bahwa pada berkas cahaya biru, di dasar kubus, tampaknya ada beberapa kata yang terukir. Chukin segera jatuh di atas berkas cahaya itu. Sayang sekali bahwa Chu dan Qin tidak tahu apapun tentang kata-kata di atas. Sepertinya itu adalah teks kuno. Chukin menghela napas sedikit. Apakah berkas cahaya biru ini ada hubungannya dengan inti energi kosmik? Ekspresi Chukin sedikit mengembun. Tepat saat Chu dan Qin sedang merenung, kekuatan ilahi yang kuat menyerang di belakangnya. Chukin segera berbalik dan menghunus pedang Xuan Yuan untuk menangkis. Chukin hanya melihat sosok yang dikenalnya di depannya. Orang ini, dengan rambut biru, memiliki wajah yang sangat garang. Jika Chukin tidak salah menebak, dia seharusnya adalah kesengsaraan setan guntur dari salah satu raja iblis asing. Boom! Dengan suara keras, Lei Moji bertabrakan dengan Chukin. Hal yang aneh tentangnya adalah bahwa energi mereka berdua bertabrakan di sini, tetapi itu hanya dapat membuat langit berguncang dan ruang bergetar. Dan bintang dewa di kakinya tampaknya tidak runtuh, dan sinar cahaya biru bahkan lebih utuh. Sebelum Chukin memantapkan kakinya, cahaya merah menyala lainnya melesat ke sisi kiri Chukin. Chukin segera mendesak tubuh iblis surgawi dan bertabrakan dengan keras dengannya. Chu dan Qin juga telah melihat orang ini, salah satu kaisar pertama di luar wilayah itu, tetapi dia tidak tahu namanya. Orang ini, bernama Dewa Liang, adalah salah satu raja iblis di luar wilayah itu. Boom! Pada saat yang sama, guntur iblis Jie juga bergegas menuju Chukin lagi. Chukin hanyalah klon, di mana lawan dari dua raja iblis besar di luar wilayah. Ia segera berteleportasi, meninggalkan pusat keduanya, dan kemudian terbang menuju pintu masuk alam. Semesta kecil Tianyuan. Aneh, bagaimana kekuatan Chukin menjadi lebih lemah. Dewa Liang berkata dengan heran. Mungkin itu pengaruh kekuatan tempat hantu ini. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk membunuhnya. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Kata Lei Mojie, mengejar Chu Qinji. Tentu saja mereka tidak dapat melihat bahwa Chu Qin hanyalah klon, terlebih lagi, mereka tidak percaya bahwa Chu Qin dapat memiliki klon CD. Meskipun Dewa Liang sedikit bingung, ia mengikuti dari dekat. Chu Qin membawa iblis guntur Jie dan Dewa Liang, berlari kencang sepanjang jalan. Pikiran berkibar di lubuk hatiku. Ia berpikir, bagaimana mungkin CD dunia luar juga ada di sini? Dan, mungkinkah CD di luar wilayah dapat memasuki area perlindungan Tianmen melalui alam semesta kecil Tianyuan ini? Itu mengerikan, harus menyingkirkan kedua orang ini. Kata Chukin, kesadaran dan ingatan segera tersampaikan ke ontologi. Pada saat ini, tubuh Chukin sedang duduk di pintu masuk alam semesta kecil Tianyuan. Dia menerima transmisi kesadaran klon dan segera membuka matanya. Bagaimana mungkin? Kata Chukin dengan heran. Ada apa? Chukin Tuan. Semua orang sedikit terkejut. Lei Moji dan Raja Iblis asing mengejar klon saya, kata Chukin. Apa, Tuan Chu dan Qin, maksudmu, Raja Iblis di luar wilayah juga ada di sini? Kaisar pertama Senong terkejut. Tidak buruk, Chukin mengangguk, selain itu, dia mengejar di sini. Raja Iblis luar, bisa memasuki tempat suci Tianmen. Yang Tian mengalihkan pikirannya dan menunjukkan ekspresi ngeri. Bagaimanapun, kita harus membunuh mereka berdua terlebih dahulu, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat ini. Kaisar pertama Senong, kamu dan aku akan tinggal di sini sebagai klon, dan kami akan bertemu denganmu kapan saja. Kata Chukin, meninggalkan klon, dan menatap Seng Yi, ikut aku. Ya, Kaisar Senong mengangguk sambil menunggu. Ya, Tuan, kata Seng Yi, menggendong Chukin dan bergegas ke alam semesta kecil Tianyuan. Di alam semesta kecil Tianyuan, Dewa Matahari berapi-api dan Iblis Petir Jie mati-matian mengejar klon Chu dan Qin. Saat mengejar, mereka menggunakan kekuatan magis untuk membombardir Chukin. Sayangnya, mereka semua dihindari oleh klon Chukin. Klon Chukin, menerima instruksi dari tubuh Chukin, tidak bergerak menuju area perlindungan Tianmen, tetapi malah terbang ke tempat lain. Namun, pada saat ini, 10.000 hantu menangis di depannya. Chukin menatap tajam, dan di depannya,
ada 10.000 hantu yang dicegat di sini. Dan di hantu paling tengah, sosok tinggi berdiri dengan bangga di sana. Pria ini memiliki pipi cekung, rambut abu-abu, dan bendera yang disematkan di lengannya. Itu hantu gua 10.000. Lei Moji mencibir penuh kemenangan. Chukin, biarkan aku melihat kemana kau akan pergi kali ini. Detik berikutnya, panji hantu-hantu Wanku berkibar, dan semua hantu itu menghalangi Chu dan Qin bersama-sama. Hantu-hantu ini bukan hantu biasa, mereka semua adalah orang kuat yang meninggal di Tianmen, yang dilatih menjadi hantu oleh pengorbanan hantu Wanku. 10 hantu teratas, yang dipimpin oleh mereka, semuanya kuat di alam leluhur selama hidup mereka. Ada hantu di depan dan 2 sidi di belakang, dan jalan Chu dan Qin benar-benar terhalang. Namun, saya melihat bahwa Chu Qin berhenti, berbalik dan mencibir samar, kesengsaraan setan guntur, kamu ada di tengahnya. Beraninya kau bersikap keras kepala saat kau mati. Kalau kau tahu, serahkan rantai guntur suciku, mungkin kau bisa menyimpan seluruh tubuhmu. Lei Mojie berkata dengan dingin. Jangan bicara omong kosong dengannya. Dewa Liang berkata, anak ini licik, kau tidak bisa menyimpannya. Begitu kata-kata Dewa Liang jatuh, seluruh tubuhnya terbungkus api iblis yang mengerikan, dia menghunus pedang api panjang dan mengayunkannya ke arah Chukin. Pedang api panjang ini, di bawah kekuatan ilahi Dewa Matahari, langsung membesar ratusan juta kali lipat, seolah-olah galaksi api menghantam Chukin. Pada saat ini, ruang bergetar, dan kemanapun pedang api itu lewat, udara terbakar dan berubah menjadi merah tua yang aneh. Menghadapi tebasan Dewa Matahari, Chukin juga memanggil pedang ilahi Suanyuan. Dengan suara keras, pedang ilahi Suanyuan dan pedang ilahi api membuat dampak yang paling dahsyat. Pada saat yang sama, Jie Iblis Guntur juga melesat, dan sebuah bintang muncul di atas kepalanya. Perhatikan lebih dekat, bintang-bintang itu semuanya terbuat dari guntur dan kilat ungu. Seketika, didorong oleh telapak tangan iblis petir Jie, planet petir dan guntur ungu menghantam Chukin. 10.000 hantu juga ditembak bersamaan. Dengan ledakan di bawah pemboman 3 kaisar pertama, Chukin musnah menjadi abu, dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Di tempatnya, hanya tersisa 1 pedang Dewa Suanyuan. Hahaha, Chukin, kamu juga punya hari ini. Dewa Liang, merasakan Chukin yang padam, tertawa. Sepertinya Chu dan Qin tidak sekuat dalam legenda. Hantu Wanku berkata sambil tersenyum. Aneh, Lei Moji mengerutkan kening, di mana rantai guntur suciku. Jie Iblis Petir, kau benar sekali. Mengapa aku masih berpikir begitu? Dewa Liang tersenyum, lihat, pedang suci itu dimiliki oleh seorang pria bernama Suanyuan Sidi di Tianmen, seharusnya tidak lebih lemah dari rantai petir suci milikmu. Hah, Lei Mojie berteriak dengan marah, meremas tangannya dengan erat, dan kekuatan suci yang kuat itu bergegas menuju pedang suci Suanyuan untuk mengambilnya ke tangannya namun, pada saat ini, di tengah cahaya kemasan yang terang dari pedang ilahi Suanyuan, seekor naga emas tiba-tiba melesat keluar, menggigit kesengsaraan setan guntur. Kesengsaraan setan guntur langsung terkejut, dan buru-buru menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk mengembun menjadi perisai raksasa. Namun, dia jelas meremehkan kekuatan naga emas ini. Di sekitar naga emas, 8 artefak suci kaisar pertama muncul, bergegas menuju perisai kesengsaraan setan guntur. Ya, naga emas ini adalah Sengyi. Dalam sekejap, perisai kesengsaraan setan guntur dihancurkan oleh 8 artefak suci Sengyi. 8 artefak suci itu menembus tubuh kesengsaraan setan guntur dan memakukannya ke meteorit yang mengambang. Kesengsaraan setan guntur. Melihat kesengsaraan setan guntur, dia terbunuh dalam sedetik, dan hantu gua 10.000 dan Dewa Matahari berapi-api semuanya terkejut. Daripada mengkhawatirkan orang mati, khawatirkan dirimu sendiri. Pada saat ini, dalam kehampaan, sebuah suara yang penuh dengan magnet, penuh vitalitas, dan penuh momentum terdengar. Saya melihat bahwa pedang ilahi Suanyuan dalam kehampaan bergerak dan jatuh ke telapak tangan yang sempurna. Ah, melihat orang yang datang, Dewa Liang dan hantu Wanku, pupil matanya terbuka. Sidi tidak akan mudah takut, tetapi orang-orang yang datang ke sini benar-benar membuat mereka panik. Orang ini telah menjadi tabu di luar wilayah. Orang di sini bukan orang lain, tetapi Chu dan Qin, penguasa Excalibur Suanyuan. Chu Qin, bagaimana mungkin? Bukankah kamu sudah mati? Dewa Liang dan hantu Wanku sedikit panik.
Mereka dengan jelas melihat bahwa Chu dan Qin telah kehilangan jiwanya. Yang kamu bunuh hanyalah kloninganku. Chu Qin berkata dengan senyum dingin, bunuh kloninganku, apakah kamu masih ingin hidup? Tidak mungkin. Hantu Wanku dan Dewa Liang benar-benar panik. Kloning sudah sangat kuat. Yah, tubuhnya, itu sepadan. Pada saat ini, Chu Qin telah menghilang di tempatnya. Di mana orang-orang, hantu Wanku, dan Dewa Liang, detak jantung mereka berdua bertambah cepat, panik. Detik berikutnya, Chu Qin telah muncul di belakang Dewa Liang, dan pedang ilahi Xuanyuan langsung menembus jantungnya. Untungnya, Dewa Liang bereaksi tepat waktu dan segera melambaikan pedang api untuk melawan. Namun, begitu pedang api Dewa Matahari mengenai pedang sejati Hongmeng, Chu Qin, lain, yang sudah memegang pedang sejati Hongmeng, langsung menghancurkan tubuh asli Sidinya dan menusuk jantungnya dari belakang. Bagaimana mungkin? Liang Shen menoleh dan menatap Chu Qin, ketiga di depannya, pupil matanya mengecil tajam. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Liang berubah menjadi awan asap. Tidak, ini tidak mungkin. Dewa Matahari berapi-api. Hantu Wanku berteriak panik. Kaisar pertama jatuh seperti ini. Dia dulu berpikir bahwa kaisar pertama di luar wilayah mereka tidak terkalahkan, tetapi ketika dia melihat Dewa Matahari berapi-api, dia dengan mudah ditikam sampai mati oleh Chu Qin, tubuhnya langsung dingin. Chong, bunuh dia untukku. Hantu Wanku melambaikan panji pengibar, menyebabkan puluhan ribu hantu bergegas menuju Chu dan Qin. Dan dia sendiri bergegas ke arah dunia luar tanpa takdirnya. Namun, begitu dia pergi, tubuh naga besar Seng Yi, dengan 8 artefak suci kaisar pertama, telah berhenti di depan hantu gua 10.000. Hantu Li memanggil jiwa. Hantu Wanku melambaikan panji pengibar di tangannya. Dalam sekejap, kekuatan ilahi seperti lautan luas menyelimuti tubuhnya yang besar, dan kemudian bergegas menuju Seng Yi. 8 orang suci menghancurkan dunia. Telapak tangan naga Seng Yi terangkat tinggi, dan 8 artefak suci kaisar pertama bergegas menuju hantu Wanku pada saat yang sama. Wanku Gui adalah pembangkit tenaga Sidi yang sebenarnya, tetapi Seng Yi adalah eksistensi di atas Sidi. Terlebih lagi, Seng Yi memiliki berkah dari 8 artefak suci kaisar pertama. Oleh karena itu, pada saat konfrontasi, Wanku Gui merasakan guncangan di dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, hantu Wanku ditekan oleh kekuatan ilahi Seng Yi, terbang keluar dengan gempa bumi yang dahsyat, dan mendarat di benua yang mengambang. Pada saat yang sama, tubuh Chu Qin telah tiba di depan hantu Wanku. Ampuni aku, ampuni hidupku, aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu. Hantu Wanku, gemetar, membungkuk di hadapan Chu Qin. Mari kita bicarakan, tempat apa ini? Bagaimana bisa kamu ada di sini? Kata Chu Qin dingin. Katakan, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Kata Wanku Gui dengan gemetar. Kamu tidak punya pilihan. Kata Chu Qin dingin. Itu Master Taiyin Sage. Kata Wanku Gui, dia menemukan gua spasial yang tiba-tiba muncul, dan berkata bahwa ada sesuatu di gua ini yang dapat menembus gerbang surgawi. Mari kita datang dan mencarinya. Apa itu? Chu Qin mengerutkan kening. Ya, itu adalah inti energi kosmik. Wanku Gui berkata, itu ada di dalam bintang dewa, tetapi kami menemukan bintang dewa, tetapi tidak ada cara untuk menghancurkannya. Dan kemudian, kamu ada di sini. Itu planet dengan sinar cahaya biru. Tanya Chu Qin. Ya, jawab Wanku Gui. Berapa banyak orang yang kamu di sini? Chu Qin bertanya lagi. Hanya kami bertiga. Wanku Gui menjawab, Raja Bijak Taiyin, aku tidak menyangka kau juga akan datang ke sini. Raja Bijak Taiyin, mengapa kau tidak datang sendiri? Tanya Chu Qin lagi. Energi Master Seng Jun terlalu kuat, alam semesta kecil ini tidak dapat menampung energinya. Jawab Wanku Gui. Di mana pintu masuk di luar domain? Begitu suara Chu Qin jatuh, hantu gua 10.000 tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di depan Chu Qin. Seng Yi tiba-tiba terkejut. Master, itu seharusnya lingkaran sihir penyembunyian ruang. Kata Seng Yi. Berani menggunakan formasi di depanku. Chu Qin Yuyu mencibir. Detik berikutnya, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, dan tulisan kuno padat yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di kepalanya. Saat berikutnya, cahaya keemasan jatuh dari formasi Kaisar Xuantian, bersinar ke dalam kabut hitam hantu gua 10.000. Apa? Dalam sekejap, di bawah kekuatan formasi Kaisar Xuantian,
susunan spasial yang diciptakan oleh hantu gua 10.000 hancur, dan tubuh hantu gua 10.000 terguncang keluar dari ruang. Chukin, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu kembali. Wan Kugui menatap Chukin, dengan marah. Pada saat berikutnya, di dalam tubuh hantu gua 10.000, energi yang mengerikan mulai meluap. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Chukin sedikit terkejut. Tuan, datanglah di bawah sayapku. Seng Yi segera berteriak. Setelah mendengar ini, Chukin berteleportasi ke wajah Seng Yi. Kemudian sayap emas Seng Yi membungkus Chukin. Boom! Sebuah ledakan terdengar seperti langit dan bumi retak, dan hantu gua itu benar-benar meledak, dan raksasa energi itu menghancurkan semua pulau terapung di sekitarnya hingga berkeping-keping. Sedangkan untuk tubuh Seng Yi, cahaya Wan Zhanxia menyala, membentuk perisai berwarna-warni, melindunginya dan Chukin bersama-sama. Ledakan itu tidak meledakkan cahaya warna-warni itu. Setelah ledakan itu, Seng Yi membuka sayapnya. Seng Yi, aku tidak menyangka kau masih memiliki kekuatan pertahanan seperti ini. Kata Chukin dengan sedikit terkejut. Yah, pertahanan mutlak Seng Yi dapat memblokir semua serangan, tetapi sayangnya, itu hanya dapat digunakan sekali seumur hidup. Seng Yi menghela nafas. Kalau begitu, bukankah itu sia-sia? Chukin sedikit mengernyit. Tidak apa-apa, ini demi melindungi Tuan, tidak ada salahnya datang. Seng Yi tersenyum tipis. Dasar bodoh. Chukin berkata dengan marah, ayo pergi, Seng Yi, ayo pergi ke Sensing. Ya, Seng Yi mengangguk. Setelah itu, Chukin mengambil 3 tombak sidi ke dalam sakunya, dan hendak membawa Seng Yi pergi, sambil memancarkan cahaya ke arah mereka. Tepatnya, Senong Sidi, Life Sidi, Xiao Wu, Wu Jitiandi, dan yang lainnya. Bagaimana kalian menemukan tempat ini? Chukin bertanya dengan sedikit heran. Kami menemukannya di sepanjang sumber ledakan. Kaisar Wuji berkata, Chukin, apa yang terjadi? Apakah kalian baik-baik saja? Baru saja, aku bertarung dengan 3 kaisar pertama di luar wilayah. Chukin menulis dengan ringan. 3 orang asing, Sidi, mereka. Senong Sidi buru-buru bertanya. Chukin tersenyum tipis dan mengeluarkan 3 tombak Sidi. Ah, Senong Sidi, Yang Tian Sidi, Live Sidi, dan yang lainnya semuanya terkejut. 3 kaisar pertama telah mati lagi. Tuan Chu dan Qin, Live Sidi melanjutkan, mengapa Sidi berada di luar wilayah, mengapa dia juga ada di sini? Sama seperti yang kita duga. Chukin menjawab, gua spasial yang tidak dapat dijelaskan ini terhubung ke dunia luar. Kita dapat masuk melalui gerbang surgawi, dan mereka juga dapat masuk dari luar wilayah. Ah, kalau begitu, mereka tidak akan datang secara langsung, kan? Kaisar Senong berkata dengan ngeri. Jangan khawatir, mereka tidak tahu bahwa kita dapat masuk. Selain itu, energi naga sejati Taiyin terlalu besar untuk dimasuki. Saya pikir King Long tidak masuk, itu alasannya sama. Chukin tersenyum. Semua orang mengangguk. Tuan Chukin, ayo kita keluar dengan cepat, dan sebelum mereka mengetahuinya, cepat tutup pintu masuknya. Kaisar pertama di luar wilayah, meskipun 6 orang meninggal, masih melampaui kita. Tiansheng Sidi melanjutkan. Tidak, Chukin menggelengkan kepalanya, di sini, ada sesuatu yang dapat menghancurkan Tianmen. Orang suci Taiyin sedang mencarinya. Kita harus menemukannya terlebih dahulu. Kalau tidak, menutup tempat ini sama sekali tidak ada gunanya. Benda yang menghancurkan Tianmen. Semua orang terkejut. Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Kaisar kehidupan pertama mengerutkan kening. Lebih baik percaya bahwa itu adalah sesuatu atau tidak percaya itu bukan berarti tidak bisa dipercaya, kata Chukin. Di mana benda itu? Tanya Wu Jitiandi. Aku akan pergi, ikut saja denganku. Tapi hati-hati, selain orang-orang di luar domain, ada juga beberapa makhluk kuat di dalam diri mereka sendiri, ditambah lagi tidak ada yang bisa digunakan oleh para dewa, jadi jangan pergi begitu saja. Kata Chukin. Bagus, semua orang mengangguk bersama. Segera, Chukin membawa semua orang ke bintang dewa tempat kota yang hancur itu berada. Chukin membawa mereka kembali ke pusat kota yang hancur, di sebelah pilar cahaya biru. Sebenarnya ada seseorang yang tinggal di sini. Kaisar Senong menunjukkan ekspresi yang luar biasa ketika dia melihat reruntuhan itu. Kita sudah lama tinggal di Tianmen, dan kita belum pernah melihat tempat seperti itu. Kaisar kehidupan pertama juga sedikit terkejut. Kehidupan, Senong,
Ini bukan sekadar reruntuhan. Chukin tersenyum dan menunjuk ke arah sinar cahaya biru. Ini adalah bintang dewa. Bintang dewa. Semua orang terkejut. Ya, Chukin mengangguk. Memang benar aku memiliki bintang dewa, dan sinar di atasnya persis sama dengan yang ini. Selain itu, di dasar sinar itu, ada beberapa teks yang tidak ku mengerti. Bisakah kau mengerti? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berteleportasi ke depan pangkalan. Senong, Tiansheng, Yang Tian, dan yang lainnya semua menggelengkan kepala dengan bingung. Sepertinya aku belum pernah melihat kata-kata aneh seperti itu, yang sepenuhnya seperti simbol hantu, dan tidak ada aturan sama sekali. Aneh, sepertinya aku pernah melihat kata ini di suatu tempat, Kaisar Kehidupan Pertama, sedikit terkejut. Sidi, di area terlarang kehidupan. Guyin berkata, kami pernah melihat kata-kata seperti ini di altar kuno itu. Ya, itu altar. Kaisar Kehidupan Pertama juga mengangguk. Altar apa? Chukin menatap Kaisar Kehidupan Pertama. Itu adalah ruang aneh yang jauh di dalam zona terlarang kehidupan. Ketika kami masuk ke dalamnya, ada sebuah kota dan altar raksasa. Di altar itu, makhluk-makhluk dari alam leluhur muncul, dan aku terbunuh olehku pada akhirnya. Kaisar Pohon Pertama menjawab, apakah altar itu sama dengan di sini? Kaisar Kehidupan Pertama menambahkan dengan bingung. Kehidupan, apakah kau tahu apa arti kata-kata di sini? Tanya Chukin. Aku tidak tahu. Kaisar Kehidupan Pertama menggelengkan kepalanya, tapi, aku bisa yakin akan satu hal. Teks di atasnya persis sama dengan di sini. Persis sama, semua orang tenggelam dalam pikiran. Bintang dewa itu ada di awal alam semesta. Kaisar Pertama Senong berkata, legenda bahwa bintang dewa sebenarnya adalah inti energi dari induk alam semesta. Setelah terkena dampak ledakan, planet-planet unik terbentuk. Kekuatan bintang dewa sangat besar, selama pemilik bintang dewa bersedia, tidak masalah, bahkan malapetaka surgawi, dapat memasuki bintang dewa. Ya, kita tidak perlu melewati perampokan. Xiao Hu mengangguk setelahnya. Senong, bisa dikatakan, haruskah ada inti energi kosmik di Senong? Chukin menatap Senong Sidi dan berkata, aku tidak tahu ini. Senong Sidi menggelengkan kepalanya. Aku juga telah melihat bintang dewa. Pada saat ini, Seng Yi berkata, apakah kamu sudah melihatnya? Semua orang, termasuk Chukin, menatap Seng Yi. Ya, ketika aku masih muda. Seng Yi mengangguk. Chukin segera mengecilkan pupil matanya. Dia tahu bahwa Seng Yi datang dari luar langit. Mungkinkah bintang dewa juga jatuh dari luar langit? Kau, menjauhlah sedikit. Chukin tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Karena tidak ada cara untuk membuka bintang dewa dengan trik oportunistik, maka ia hanya perlu membukanya dengan keras untuk mendapatkan inti energi kosmik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mundur pada saat yang sama. Setelah itu, Chukin mengeluarkan artefak suci terkuat, pedang sejati Hongmeng. Pada saat berikutnya, Chukin terbang tinggi ke langit, dengan kedua tangan tergantung dengan pedang, dan mulai mengumpulkan energi dengan panik. Tuan Chukin, apa yang akan kau lakukan? Kaisar Kehidupan Pertama bingung. Kaisar Senong menggelengkan kepalanya dengan kosong, aku tidak tahu, tetapi Tuan Chu dan Qin benar-benar luar biasa. Ya, Kaisar Kehidupan Pertama mengangguk. Pada saat ini, energi Chukin tampaknya telah mencapai titik kritis. Ia jelas merasakan bahwa energi yang mampu menghancurkan langit dan bumi telah terkumpul di pedang aslinya. Segera setelah itu, pedang sejati Hongmeng di tangan Chukin, seperti meteor yang jatuh, menusuk bintang dewa. Ledakan, sebuah ledakan yang menggetarkan bumi terdengar, dan pedang sejati Hongmeng menelan kekuatan tertinggi Chu dan Qin, seolah-olah sebuah meteorit sungguhan menghantam bintang dewa dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, cahaya terang Chu dan Qin menerangi seluruh planet. Seluruh bintang dewa bergetar terlihat oleh mata telanjang, dan materi di permukaan bintang dewa sepenuhnya diubah menjadi ketiadaan oleh Chu dan Qin. Namun, yang luar biasa adalah bahwa tidak peduli bagaimana permukaannya hancur, sinar cahaya biru tetap utuh, tetapi struktur Makestar tetap tidak bergerak. Pedang sejati Hongmeng bahkan tidak menembus tanah sensing yang dalam. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut di dunia ini, selain Tianmen. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak dapat dipatahkan oleh Chu dan Qin, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ekspresi Chu Qin juga mengembun, dia teringat kata-kata Wan Kugui dan yang lainnya,
Wan Kugui tidak memiliki cara untuk menghancurkan bintang dewa, dan Chu Qin tampaknya tidak mampu. Pada saat ini, bintang dewa bergetar hebat lagi, dan reruntuhan asli di bawah Chu Qin runtuh, memperlihatkan sebuah gua besar. Tuan, hati-hati, ada musuh. Seng Yi berteriak kaget. Benar saja, pada detik berikutnya, seberkas cahaya biru melesat ke langit. Cahaya ini keluar dari bintang dewa sekaligus. Di ujung cahaya biru, bintang dewa raksasa muncul. Orang ini, yang mencapai ketinggian 1.000.000 meter, mengenakan baju besi biru, bersenjata lengkap, hanya memperlihatkan sepasang mata biru, dan memegang kapak perang raksasa di tangannya. Dan tempat di mana tanah sensing jatuh juga dipulihkan pada saat ini utuh seperti sebelumnya. Kalian semut, berani menghancurkan bintang abadi, lalu mati di bawah kapak penjaga keabadianku. Baju zirah biru itu mengeluarkan kata-kata yang bergema di seluruh dunia. Penjaga abadi, Chu Qin dan Seng Yi, serta semua orang, ekspresi mereka mengembun. Detik berikutnya, badai biru yang terlihat dengan mata telanjang muncul di kapak besar biru milik penjaga abadi. Seketika, badai biru ini menyerbu ke arah Chu Qin dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sepertinya jika kau mengalahkanmu, kau bisa mendapatkan inti energi kosmik. Chu Qin tersenyum tipis. Formasi 8 pedang suci. Seng Yi melakukan gerakan pertama. Dia tidak membiarkan siapapun melukai tuannya. Aku melihat bahwa 8 artefak suci kaisar pertama di tangannya bergegas menuju penjaga abadi. Dalam perjalanan, di sekitar 8 artefak suci kaisar pertama, satu demi satu, bayangan pedang suci yang tak terhitung jumlahnya muncul, bergegas menuju penjaga abadi seperti hujan badai. Namun, pemandangan yang tak terduga muncul. Susunan pedang seperti hujan badai ini mengenai tubuh penjaga abadi, tetapi hanya semburan percikan yang terlihat dan getaran logam yang tajam pecah. Namun, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Guardian of Eternity. Senong Sidi dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka secara pribadi telah mempelajari kekuatan Seng Yi, dan sekarang, serangan Seng Yi sebenarnya tidak efektif terhadap apa yang disebut sebagai Eternal Guardian ini. Ini, sungguh pemandangan yang mengerikan. Seng Yi, tiba-tiba, matanya yang indah memadat. Luar biasa. Guardian of Eternity mendengus dingin, dan badai biru itu berbalik ke arah Seng Yi. Melihat ini, Seng Yi langsung meraung dan berubah menjadi wajah utama, dan sayap naganya segera membungkus tubuhnya, yang menghalangi dampak badai biru. Begitulah, Seng Yi juga terlempar jauh oleh badai biru. Pada saat ini, Chu Qin juga bergerak, mengenakan baju besi Asura, membuka tubuh mayat hidup. Tubuhnya telah mencapai tingkat yang sama dengan penjaga keabadian, dan pedang sejati Hongmeng di tangannya ditebaskan ke arah penjaga keabadian. Serangan apapun tidak akan efektif bagiku. Penjaga keabadian berbisik dingin. Namun, sebuah adegan yang mengejutkannya muncul, pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin menebas baju besinya, dan ternyata berada di atasnya, meninggalkan serangkaian retakan yang terlihat jelas. Semua orang menunjukkan ledakan keterkejutan. Tampaknya pedang sejati Hongmeng memiliki efek pada penjaga abadi ini. Tidak mungkin, bagaimana semut bisa memiliki perangkat dasar dan kekuatan yang begitu kuat. Kata penjaga keabadian dengan terkejut. Chu Qin acuh tak acuh, sang pelindung keabadian berani melukai Seng Yi, dan mereka yang melukainya akan membunuh sang pelindung keabadian. Menghadapi pedang lain dari Chu Qin, sang pelindung keabadian akhirnya panik dan segera mengayunkan kapak raksasa biru di tangannya untuk menangkis. Kong, sebuah getaran logam terdengar menusuk gendang telinga, dan pedang sejati Hongmeng milik Chu Qin dan kapak raksasa biru sang pelindung keabadian bertabrakan paling kuat. Dapat dilihat bahwa Chu Qin dan sang pelindung keabadian saat ini semuanya telah diselimuti oleh kekuatan mengerikan mereka masing-masing. Energi mereka yang meluap bahkan lebih sehingga segala sesuatu di sekitar mereka terpancar. Satu demi satu ledakan besar, medan magnet energi yang besar dan tak terbatas bahkan muncul di kehampaan. Pada saat ini, tidak ada yang berani campur tangan dalam medan magnet energi ini, termasuk dua kaisar pertama kuno, kaisar pertama kehidupan dan kaisar pertama Senong. Mereka tidak tahu seberapa kuat pelindung abadi yang misterius ini, tetapi setidaknya tidak lebih lemah dari Seng Yi atau bahkan Chu Qin. Karena, Chu dan Qin, yang dapat melihat saat ini, sedikit berjuang, dan tubuh mereka yang besar gemetar, seolah-olah mereka tidak dapat bertahan. Bagaimanapun, Chu Qin tidak memainkan kartu truf. Dan Seng Yi bergerak.
Di sekitar tubuh naganya yang besar, 8 artefak suci kaisar pertama berputar, dengan kekuatan yang mengerikan, seperti bintang api raksasa, menabrak penjaga abadi. Penjaga keabadian saat ini, melawan Chu dan Qin, berjuang untuk keluar darinya dengan mudah. Pada saat berikutnya, penjaga keabadian dipukul oleh tubuh fisik Seng Yi, dan orang yang memukulnya berbalik. Seng Yi juga terkena serangan balik dari dampak energi yang mengerikan saat ini, dan terlempar keluar. Xiao Yi, seru Chu Qin dan melancarkan pengejaran kemenangan, mengayunkan pedang sejati Hong Meng, seperti kilat, dan melancarkan tebasan terus-menerus ke seluruh tubuh pelindung abadi. Kong, kong, setiap pedang Chu dan Qin penuh dengan energi. Setiap pedang jatuh, meninggalkan bekas pedang pada baju besi. Pelindung abadi, pelindung keabadian tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada akhirnya, baju besi pelindung keabadian hancur total oleh pedang sejati Hong Meng milik Chu Qin. Dan pelindung keabadian, jatuh dengan keras ke tanah, seperti gunung runtuh, tercengang dengan keras. Pada saat ini, semua orang melihat wajah asli pelindung abadi ini. Seluruh tubuhnya menunjukkan warna merah tua yang mengerikan, dan wajahnya bukan wajah manusia, seperti iblis. Rasanya seperti iblis setan dalam mitologi barat. Hah, semua orang mengira bahwa pelindung keabadian adalah seorang manusia, tetapi pada saat mereka melihat wajah asli pelindung keabadian, mereka semua terkejut. Chu Qin tidak berniat memberi kesempatan kepada Eternal Guardian untuk bernapas. Dia berteleportasi ke Eternal Guardian, dan pedang sejati Hong Meng menusuk jantung Eternal Guardian. Ah! Guardian of Eternity berteriak, dan jantungnya langsung tertusuk oleh pedang sejati Hong Meng yang luar biasa. Segera, Guardian of Eternity menutup matanya dan berhenti bernapas. Apakah Guardian of Eternity sudah mati? Xiao Wu bertanya, meraih jantungnya. Tidak, tidak mati. Life First Emperor, mata yang indah terbuka. Benar saja, saat berikutnya, mata Guardian of Eternity tiba-tiba terbuka, dan lengannya langsung mencubit tenggorokan Chu Qin, menyaksikan yang terakhir mencibir dan berkata, kalian semut, kalian ingin membunuhku juga. Kalian harus memenggal kepalaku. Chu Qin, Xiao Wu dan yang lainnya berteriak kesakitan. Namun, pada detik berikutnya, tubuh Chu Qin berubah terlihat oleh mata telanjang, dari tubuh asli yang ditutupi dengan pola sihir menjadi kulit merah tua. Chu Qin juga tampaknya telah menjadi sama dengan penjaga keabadian, tetapi kepala Chu Qin tidak banyak berubah, hanya berubah menjadi mata merah. Dibandingkan dengan penampilan jelek penjaga keabadian, Chu Qin adalah putra iblis yang tampan. Pada saat yang sama, aura jahat Chu dan Qin jauh lebih murni dan mendominasi daripada penjaga keabadian. Bagaimana mungkin? Merasakan penindasan yang terpancar dari tubuh Chu Qin, penjaga keabadian sangat terkejut. Seekor semut, tanpa diduga, dapat meledakkan perasaan takut kepadaku. Chu Qin, tidak banyak bahasa. Namun pada saat ini, pada saat tubuh iblis abadi diaktifkan, aura Chu Qin melonjak, dan telapak tangannya mematahkan tangan besar pelindung abadi langsung dari tenggorokannya, dan segera berbalik dengan penuh semangat. Ah! Dalam sekejap, disertai dengan raungan kesakitan dan suara tulang patah yang tajam, lengan pelindung abadi terkoyak. Dan kemudian, Chu Qin mencubit kekaguman pelindung abadi, pedang sejati Hong Meng, dan memenggal kepalanya dengan satu pedang. Dalam sekejap, dalam keputusasaan, tubuh pelindung abadi mulai menghilang, dan akhirnya berubah menjadi tombak emas. Tombak suci. Kaisar Senong dan yang lainnya segera melihat wajah tombak itu. Ini ternyata adalah tombak suci, yang mampu membuat orang menjadi kaisar dari udara tipis. Tanpa diduga, pelindung abadi itu ternyata adalah binatang kristal suci. Namun wanita-wanita Chu Qin tidak terlalu peduli, mereka langsung datang ke sisi Chu Qin. Chu Qin juga ada di sana, menyusut ke penampilan aslinya saat ini. Namun, tepat saat gadis-gadis itu hendak menyerbu ke arah Chu dan Qin, tiba-tiba seluruh bintang dewa mulai bergetar hebat. Ruang angkasa terpengaruh, dan semua orang sedikit tidak dapat berdiri. Pada saat yang sama, tempat di mana penjaga keabadian awalnya muncul, sekali lagi runtuh, meledak dengan kekuatan menelan yang kuat, menelan Chu dan Qin dan yang lainnya. Chu Qin ingin melawan, tetapi kekuatan menelan itu tampaknya tak tertahankan. Chu Qin dan yang lainnya ditelan oleh jurang. Saya tidak tahu berapa lama, Chu Qin dan yang lainnya terbangun di sebidang tanah. Chu Qin mendongak dan menemukan bahwa langit berwarna merah menyala, dengan gua gelap di tengahnya, seolah-olah dia bisa melihat langit yang gelap. Dan mereka berada di benua seperti batu magma.
Xiao Wu, Donger, Wu Ji. Apakah kalian semua baik-baik saja? Chukin, melihat Xiao Wu dan yang lainnya yang juga terbangun, segera bertanya kepada mereka. Kami baik-baik saja, di mana ini? Xiao Wu berdiri dengan bantuan Chukin, melihat sekeliling, dan berkata dengan beberapa keraguan, seharusnya di dalam bintang dewa. Kata Chukin sambil menunjuk ke gua di langit merah menyala, lihat itu, kita seharusnya jatuh dari sana. Di dalam bintang dewa, ternyata itu adalah sepotong bubur cair. Kaisar kehidupan pertama berkata dengan beberapa keraguan. Lihat, apakah itu istana? Kaisar Senong berkata sambil menunjuk ke arah tertentu. Semua orang mengikuti suara itu, dan memang sebuah istana yang menjulang tinggi terlihat. Tata letak istana ini berbeda dari istana biasa. Ada banyak patung yang dipajang di bagian depan istana. Penampakan patung-patung ini agak mirip dengan penjaga keabadian yang baru saja dikalahkan Chukin. Dan istana itu bahkan lebih seperti itu, sekilas, ada istana bergaya gelap. Tampaknya itu adalah istana iblis. Semua orang datang ke depan istana, di atas istana, 3 karakter ditulis dengan mengesankan. Sangat disayangkan bahwa karakter ini, Chukin dan yang lainnya, tidak mengenal siapapun, itu persis sama dengan yang ada di pangkalan di atas, jenis teks yang sama sekali baru. Gerbang istana terbuka, dan semua orang masuk ke dalamnya. Di dalamnya, itu juga memberi orang perasaan yang melumpuhkan. Istana di kedua sisi memiliki banyak kisi cekung kecil. Di setiap kisi kecil, ada patung iblis yang terlihat seperti setan barat. Di tengah, ada 3 patung raksasa, yang masing-masing tingginya 100 meter. Patung manusia, mereka semua mengenakan baju besi dan jubah. Satu-satunya hal yang dapat diidentifikasi adalah bahwa kedua belah pihak adalah laki-laki, dan patung di tengah sangat mempesona dan tampaknya seorang wanita. Seorang kaisar iblis wanita. Ini, patung siapa, istana siapa? Wang Qiwer berkata dengan wajah bingung, bagaimana itu bisa dibangun di dalam bintang dewa ini. Chukin tidak peduli dengan patung-patung ini, dia dengan cepat mengunci tangan patung wanita itu, memegang bola kristal biru di sana. Inti energi kosmik, Chukin segera terbang, mencoba memegang bola kristal biru di tangannya. Namun, sedetik kemudian, cahaya putih meledak di bola kristal biru, dan bayangan naga putih muncul di depan semua orang. Bayangan naga putih ini sangat unik. Bayangan naga ini berwarna putih seluruhnya, tetapi sedikit merah muda. Di tubuhnya, ia ditutupi dengan sisik naga heksagonal yang megah. Yang terpenting adalah ia memiliki 3 kepala naga. 6 mata naga semuanya berwarna merah tua, penuh dengan keagungan yang mengerikan, yang membuat orang merasa tidak berani melihat secara langsung. Bayangan naga yang familiar. Melihat ketiga naga raksasa ini, Senong Sidi dan Life Sidi, mereka semua terkejut. Ekspresi Chukin juga mengembun, seolah-olah ia telah melihatnya di suatu tempat. Siapa kau? Pada saat ini, naga putih berkepala 3 itu mengucapkan kata-kata, dan suaranya sangat ringan dan menyenangkan. Suaranya saja bisa membuat orang merasa segar kembali. Siapa kau lagi? Chukin bertanya dengan tenang. Namaku Jiwin, bukan Zutian, Kaisar Iblis dari Istana 10.000 Iblis. Bailong berkata, suaranya masih lembut dan menyenangkan. Istana 10.000 Iblis. Semua orang, termasuk Chukin, terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah ini. Tunggu, kau adalah naga Taiyin yang sebenarnya. Pada saat ini, Kaisar kehidupan pertama menunjukkan ekspresi. Ngeri, Kaisar, kehidupan pertama, sebuah kata untuk membangunkan semua orang. Senong Sidi, Yang Tian Sidi, dan Tian Sheng Sidi semuanya terkejut. Ya, penampilan 9 yin di depannya persis sama dengan naga Taiyin yang sebenarnya. Chukin juga segera teringat bahwa di dunia besar abad pertengahan, naga Taiyin yang sebenarnya yang dipanggil oleh Yingtong persis sama dengan Jiwin di depannya. Hanya saja warnanya berbeda. Kau tahu naga Taiyin yang sebenarnya. Namun tak pernah menyangka, Jiwin mengucapkan kalimat seperti itu. Bukankah kau naga Taiyin yang sebenarnya? Tanya Chukin. Jiwin menggelengkan kepalanya, naga Taiyin yang sebenarnya adalah sisi jahatku. Apa, sisi jahat? Semua orang mengucapkan keterkejutan satu demi satu. Apa maksudmu? Tanya Chukin lagi. Sebelum tahun-tahun yang tak berujung, Istana 10.000 Iblisku dikalahkan oleh penguasa surgawi. Jiwin menjawab, tubuhku dipenjara, dan jiwaku diasingkan ke alam iblis Tianyuan ini. Aku berada di alam iblis Tianyuan, dan aku berlatih untuk waktu yang lama,
tetapi karena latihan kekuatan sihir, aku kehilangan jiwaku, dan jiwaku terbang menjauh. Namun pikiran jahatku, naga Taiyin yang sebenarnya, dia lolos dari jiwaku, menjadi tubuh melalui kultivasi, dan menghilang. Kau telah melihat naga Taiyin yang sebenarnya. Chukin menunjukkan sedikit keterkejutan. Tampaknya 9 yin dan yin bulan ini tidak diragukan lagi berasal dari apa yang disebut dunia luar. Oke, ternyata naga Taiyin yang sebenarnya dilepaskan olehmu. Yang Tian berkata dengan marah, kaulah pelakunya. Hah, Jiu Yin berkata dengan heran, apa yang terjadi? Tahukah kau bahwa pikiran jahatmu, naga Taiyin yang sebenarnya, sedang mencoba menghancurkan alam semesta kita? Kata Kaisar Kehidupan Pertama, alam semesta manakah kau? Tanya Jiu Yin. Dari mana asalmu? Tanya Chukin. Langit di Gunung Busu. Jiu Yin menjawab, aku dipukuli di bawah Gunung Busu, mungkinkah kamu adalah alam semesta di bawah Gunung Busu? Bu Susan. Chukin bertanya dengan ragu. Ya, Jiu Yin menjawab, menurut legenda, ada alam semesta kuno di Gunung Busu. Tampaknya Anda adalah alam semesta di bawah Gunung Busu. Chukin sedikit terkejut. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya baginya untuk mengetahui hal-hal di alam semesta dan dunia luar. Ternyata alam semesta kita tidak unik. Kaisar Kehidupan Pertama menghela nafas. Saya tidak peduli apa yang Susan naik dan turuni gunung. Yang Tian berkata dengan marah, Jiu Yin, karena Anda melepaskan naga asli Taiyin ini, maka Anda dapat dengan cepat menyelesaikannya untuk saya, jika tidak, itu juga akan menyelesaikan Anda. Kemarahan Yang Tian dapat dimengerti. Sisi jahat Jiu Yin, naga asli Taiyin, berapa banyak rekan senegaranya yang membunuhnya, ras yang sama. Maaf, saya tidak bisa menahannya. Jiu Yin menghela nafas, jika saya memiliki tubuh fisik, saya masih bisa menekannya. Tapi saya sudah mati, tetapi tidak lebih. Kalau begitu Anda akan mati sepenuhnya. Yang Tian berkata, dan langsung menggerakkan tangannya ke arah Jiu Yin, mengayunkan tombak bermata dua berujung tiga. Namun, tombak bermata dua berujung tiga miliknya langsung menembus Jiu Yin, tanpa menyebabkan luka apapun padanya. Sudah kubilang, aku sudah bukan siapa-siapa, dan seranganmu padaku tidak valid. Kata Jiu Yin. Jiu Yin, tetapi kamu melepaskan naga sejati Taiyin. Dia membunuh banyak orang di alam semesta kita. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyingkirkannya? Tanya Chukin. Tidak mungkin, Chukin juga ingin melakukannya, tetapi dalam menghadapi ketiadaan, tidak ada yang bisa dilakukan. Aku bisa membantumu. Aku yang membuat kejahatan, jadi aku harus menanggungnya. Kata Jiu Yin, menatap Chukin, dan menunjuk bola kristal di tangan. Patung itu, ini adalah inti energi kosmik istana 10.000 iblisku. Meningkatkan tingkat kultivasimu mungkin membantumu membunuh naga asli Taiyin. Aku hanya bisa membantumu di sini. Kata Jiu Yin, menatap Yang Tian dan yang lainnya, dan meminta maaf. Maafkan aku benar-benar minta maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Dewa Surgawi, di penjara setelah kehilangan tubuh fisikku, sekarang jiwaku bahkan lebih tergerak. Kau tidak bisa menyakitiku, dan aku tidak punya cara untuk bertemu denganmu. Meskipun Yang Tian marah, dia tidak berdaya. Chukin mengambil inti energi kosmik ke tangannya. Bagaimanapun, inilah yang Jiu Yin berutang pada mereka. Mengenai kepada siapa alam semesta ini dapat memberikan, Chu Dan Qin memutuskan bahwa King Long dan yang lainnya akan memutuskan. Serahkan inti energi kosmik. Pada saat ini, di luar aula, suara yang menawan tetapi sangat agung terdengar. Semua orang segera berjalan keluar dari aula. Keluar bersama-sama, ada juga 9 yin kehampaan. Semua orang melihat lebih dari selusin sosok di depan mereka, semuanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ternyata menjadi kaisar pertama di luar wilayah tersebut. Ya, itu semua kaisar pertama di luar wilayah, dan kaisar pertama di luar wilayah berkumpul di sini. Tidak hanya itu, di depan mereka berdiri sosok aneh. Orang ini adalah seorang wanita dari sudut pandang gender. Dia juga sangat seksi. Dia mengenakan rantai hitam dan sosok yang sempurna, yang ditampilkan dengan jelas di depan semua orang. Tetapi ada 3 kepalanya, yang masing-masing adalah kepala naga, persis sama dengan Jiu Yin. Naga asli Taiyin, Senong Sidi dan Kaisar Pertama Kehidupan terkejut ketika mereka melihat naga asli Taiyin. Adapun Kaisar Pertama di luar wilayah, ketika dia melihat Jiu Yin persis sama dengan naga sejati Taiyin, semua wajahnya terkejut.
Tai Yin, Jiu Yin, di antara kata-katanya yang lembut, mengandung banyak kejutan. Jiu Yin, akhirnya kita bertemu. Tai Yin berkata dengan dingin, suaranya menawan dan agung. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang baru saja berbicara. Tai Yin, kudengar kamu telah menelan makhluk di alam semesta. Kamu tidak bisa terus seperti ini lagi, kamu akan menanam buah jahat. Jiu Yin membujuk ke arah Tai Yin. Nie Guo, Tai Yinyo tersenyum dingin, Jiu Yin, kau adalah putri dari istana 10.000 iblis, penguasa 10.000 iblis, dan kau akan percaya pada apa yang disebut Nie Guo. Kau dicuci otak oleh keledai botak itu, kau adalah iblis, iblis harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan iblis. Aku tidak dapat memutuskan identitasku, tetapi aku dapat memutuskan masa depanku sendiri. Mengapa iblis harus ada dengan melahap orang lain? Kata Jiu Yin. Jadi kau ditekan di tempat hantu seperti ini oleh penguasa surga, biarkan aku menemanimu. Jadi kau telah menjadi orang dan hantu seperti ini. Apa yang kau sebut buah jahat, menipu hantu, pergilah ke penguasa surga, bukan berarti aku masih hidup. Tai Yin berkata dengan dingin, lupakan saja, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu, sekarang aku bukan lagi bagian darimu, aku adalah Sage Tai Yin yang agung. Keberadaanku adalah untuk membunuh, untuk menghancurkan, untuk membalas dendam. Di luar wilayah Kaisar Sidi, Senong dan yang lainnya, semua tampak bingung, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Chu Qin tampaknya mengerti. Di luar angkasa, ada dunia yang besar, dan Jiu Yin adalah iblis, tetapi memiliki hati yang baik. Namun kebaikannya tidak dihargai, dan dia tidak pernah dipukuli di sini setiap hari. Jiu Yin, serahkan inti energi kosmik. Kamu tidak dapat membunuh binatang dewa di luar langit, ketika aku menelan alam semesta dalam sehari, aku akan menghancurkan langit sepenuhnya. Tai Yin berkata dengan marah. Tai Yin, kekuatan dewa di luar langit tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jiu Yin berkata, kamu telah melakukan terlalu banyak pembunuhan, jangan terobsesi dengan pemahaman. Cukup, tidak masalah, aku akan mengambilnya sendiri. Begitu suara Tai Yin Sengjun jatuh, itu telah berubah menjadi bayangan, dan telapak tangan naga itu mencengkeram inti energi kosmik di tangan Chu Qin. Bagaimana mungkin Chu Qin membiarkannya berhasil? Begitu pikiran Chu Qin bergerak, pedang sejati Hong Meng segera terbang keluar, mencegatnya menuju telapak naga Sage Tai Yin. Dengan ledakan yang keras, pedang sejati Hong Meng milik Chu Qin menghantam telapak naga Sage Tai Yin, dan bahkan langsung mendorongnya kembali. Tai Yin Sengjun datang hanya sebagai klon. Energi tubuhnya terlalu kuat untuk memasuki alam semesta kecil Tianyuan ini. Tanpa diduga, selain King Long, alam semesta kecil ini, ada orang yang dapat mencapai alam para dewa. Sage Tai Yin menatap Chu Qin dan berkata dengan dingin, kamu adalah dewa yang membunuh 3 kaisar pertama di luar wilayahku. Bukan 3, Chu Qin tersenyum tipis, 3 kaisar pertama yang kamu kirim ke alam semesta kecil Tianyuan juga dibunuh olehku. Mendengar ini, Mo Tian dan yang lainnya semua tampak ketakutan. Nak, sekarang Raja Suci datang, kamu berani menjadi begitu merajalela, tidak peduli apa, orang tua itu akan mengirimmu tumpangan. Mo Tian berkata dengan dingin, pergi. Namun, saya melihat bahwa Mo Tian hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Sage Tai Yin. Sage ini, saya harus mencabik-cabiknya sendiri. Begitu suara Tai Yin Zhenlong jatuh, keenam mata di 3 kepala naganya berubah menjadi hitam. Pada saat berikutnya, di dalam tubuhnya, kekuatan suci Tai Yin yang mengerikan menyembur keluar seperti lautan luas, sambil membungkus tubuhnya, itu juga meresap ke seluruh ruang. Pada saat ini, apakah itu kaisar pertama di luar wilayah atau kaisar pertama Senong, tubuh mereka dingin. Aura yang sangat dingin ini terlalu menakutkan, membuat mereka tampak seperti jatuh ke dalam gua es di bagian terdalam Jeoyu. Chu Qin juga merasakan dingin yang tidak biasa ini, dan pada saat yang sama tubuhnya gemetar, kekuatan ilahinya juga melemah. Hati-hati, kekuatan primordialnya ditransmisikan melalui pernapasan, tahan napas, dan itu akan baik-baik saja. Pada saat ini, Jiu Yin mengingatkan Chu Qin. Setelah mendengar ini, Chu Qin dan semua orang mengikutinya. Benar saja, setelah menahan napas, dingin yang mengerikan itu menghilang. Jiu Yin, jangan khawatir tentang nostalgiamu. Tai Yin Sengjun minum dengan dingin, dan telapak naga seperti logam itu bergegas menuju Jiu Yin. Boom! Aku melihat telapak naga Jiu Yin meledak dan mendarat langsung di bintang dewa,
menghancurkan bintang dewa yang sangat tangguh itu. Chukin dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Baru saja, Chu dan Qin telah mengumpulkan kekuatan dan tidak menghancurkan bintang dewa yang menghancurkan, tetapi Taiyin memukulnya secara acak, menghancurkan bintang dewa. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Chu dan Qin tidak menggunakan tubuh iblis surgawi sebelumnya, jika tidak, itu akan menjadi situasi lain. Rao begitu, semua orang benar-benar terkejut. Ini adalah tiruan lunar. Apakah ini kekuatan tertinggi yang sebenarnya yang setenar Qinglong? Sangat mengerikan. Namun, tanpa diduga, lunar tampaknya baik-baik saja. Taiyin, aku tidak menyangka kau menjadi begitu kuat, tetapi aku sudah bukan apa-apa, tetapi kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Kata Jiuyin dengan tenang. Jadi apa? Yang kuinginkan hanyalah inti energi kosmik. Taiyin Sengjun tersenyum tipis, dan 9 ekor naga seperti pedang terbentang di belakangnya. Seketika, ekor naga ini langsung menusuk Chukin. Menghadapi naga asli Taiyin yang kuat, Chu dan Qin tidak berani. Memiliki keraguan, dia segera memanggil semua artefak suci Kaisar Pertama dan Qinglong, tubuh asli Xuanyuan. Detik berikutnya, pemusnahan surgawi Chu dan Qin diluncurkan, dan energi alam semesta yang luas berubah menjadi tangan raksasa ilusi, bergegas menuju 9 ekor naga dari naga sejati Taiyin. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar. Pemusnahan surgawi Chukin dan ekor naga sejati Taiyin mengalami tabrakan terkuat. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang mengerikan meluap, langsung mencabik-cabik segalanya, dan pada saat yang sama terus-menerus menghancurkan bintang dewa. Pada saat ini, waktu dan ruang tampaknya tidak ada, dan medan magnet energi yang muncul antara Chukin dan naga sejati Taiyin menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, Kaisar Senong, Seng Yi dan yang lainnya semuanya menggunakan kekuatan ilahi terkuat mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan para wanita Chu dan Qin. Kaisar Pertama di luar wilayah sudah mulai mundur dengan cepat. Pertempuran antara Chukin dan naga asli Taiyin semakin intensif. Pada akhirnya, daya tahan bintang dewa ini akhirnya mencapai titik kritis dan mulai hancur berantakan dan Chukin dan Taiyin True Dragon, disertai dengan dampak energi, tubuh mereka terus membesar, mencapai tingkat kehebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua orang seperti raksasa yang berdiri tegak di kehampaan. Telapak tanganmu saja bisa memegang planet Douro. Dan energi di antara mereka seperti dua nebula raksasa yang saling bertabrakan. Berhenti, Taiyin Sage, jika ini terus berlanjut, alam semesta kecil Tianyuan pasti akan runtuh. Begitu alam semesta kecil Tianyuan runtuh, kau harus tahu apa konsekuensinya. Teriak Jiuyin. Tidak apa-apa. Taiyin Sengjun berkata dengan dingin, aku akan menyingkirkannya sebelum alam semesta kecil Tianyuan runtuh. Kalimat ini akan dikembalikan kepadamu dengan utuh. Kata Chukin sambil tersenyum tipis. Hanya kau, Taiyin Sengjun mencibir. Mungkin, aku tidak sebaik dirimu saat ini, tetapi jika aku tidak salah, kloningmu adalah klon jahat dan gelap murni. Kata Chukin dengan sudut mulutnya yang miring. Jadi apa? Taiyin Sengjun tersenyum pelan, cukup sudah berurusan denganmu. Namun, di detik berikutnya, senyum Taiyin Sengjun menghilang. Dia hanya merasakan perubahan aneh telah terjadi pada Chukin di depannya. Napas Chukin menghilang saat ini. Tidak, daripada menghilang, lebih baik ditutupi oleh napasku sendiri. Ubah kegelapan dengan tubuhmu. Taiyin Sage, 6 mata naga mengembun, tidak, bagaimana kamu bisa melakukan trik ini? Chukin tidak banyak bicara, yang dia gunakan adalah tubuh dalam metode rahasia tertinggi 12 karakter. Pada saat ini, Chukin tidak hanya sepenuhnya menjelma menjadi kegelapan, dengan cara ini, klon gelap murni dari Taiyin Sage tidak akan efektif melawannya. Dia dapat menggunakannya dengan tidak bermoral, kekuatan iblis. Pada saat yang sama, kekuatan iblisnya, di bawah berkat atribut gelap, mencapai ekstrim. Di detik berikutnya, tubuh Chukin ditelan oleh luasnya galaksi dan bergerak menuju Taiyin Sage. Pada saat ini, Taiyin Sengjun merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Ini, merasakan energi mengerikan yang terpancar dari Chukin, Jiuyin membuka keenam matanya, memperlihatkan ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi. Sialan, Taiyin Sage berteriak, dan energi gelap di tubuhnya menyapu seperti banjir kosmik, bergegas menuju Chukin. Sangat disayangkan bahwa Chukin, yang telah jatuh ke dalam kegelapan total, sekali lagi kebal terhadap serangannya. Pada akhirnya, avatar Taiyin Sage,
di bawah kekuatan menelan Chukin yang kuat, mulai hancur berantakan, berubah menjadi nebula hitam, dan akhirnya mengalir terus-menerus ke dalam tubuh Chukin sebenarnya melahap klon gelap dari Tai Yin Sage. Binatang buas, beraninya kau, kata Motian dengan marah. Chukin terlalu lancang, belum lagi membunuh 6 Raja Iblis luar, tetapi juga menelan klon Raja Tai Yin Sein. Mereka tidak tahan. Setelah itu, Motian dan Raja Iblis ekstrateritorial 10 digit bergegas menuju Chu dan Qin. Lindungi Tuan, Seng Yi juga langsung berteriak. Mendengar itu, Senong CD, Live CD, Heavenly Sage CD, Yang Tian, dan Wuji Tiandi juga mengorbankan hukum mereka sendiri dan mencegatnya di depan Motian dan yang lainnya. Tepat ketika semua orang hendak berhadapan, cahaya dan bayangan biru jatuh di depan semua orang. Cahaya dan bayangan itu menakjubkan, mengenakan jubah naga biru dan topeng. Tubuhnya memancarkan energi mengerikan yang tidak lebih lemah dari Tai Yin Sage Monarch. Tuan Qinglong, melihat wanita itu, Senong CD, Live CD, semuanya menunjukkan kegembiraan. Kau adalah Azure Dragon. Motian dan yang lainnya berhenti bergerak maju, menatap naga Azure di depan mereka, sedikit gemetar dalam kata-kata itu. Itu bukan Qinglong, itu hanya klon Qinglong. Tubuh Sein King tidak bisa masuk, dan tubuh Qinglong bahkan lebih tidak bisa masuk. Mata iblis Tianji memancarkan cahaya dingin yang tajam. Oh, kamu bisa mencobanya. Qinglong berkata dengan tenang. Motian, kembalilah padaku. Pada saat ini, suara Tai Yin Sengjun terdengar dari arah luar domain. Qinglong, Jiuyin, dan Chukin, kalian akan mengingatku, aku akan membiarkan kalian semua mati di tanganku. Hari ini, tidak akan lama lagi akan tiba. Tai Yin Sage terus menghadapi jalan Qinglong. Qinglong dengan tenang tidak berbicara, dan Motian menunggu lebih dari selusin orang, dan segera kembali ke arah dunia luar sesuai dengan perintah Tai Yin Sage. Sepertinya dia tidak berani menghancurkan alam semesta kecil Tianyuan. Melihat pemandangan ini, Jiuyin menghela napas lega. Jangan lari, Yang Tian berteriak ke arah Motian dan yang lainnya. Yang Tian, jangan mengejarnya. Qinglong berkata, mereka benar, aku hanya klon. Jika kalian benar-benar ingin bertarung, tidak pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Terlebih lagi, sekarang Chukin berada pada saat kritis melahap, tidak bisa membiarkan pertempuran memengaruhinya. Ya, Tuan Qinglong. Yang Tian mendengar suara Qinglong dan segera menekan amarah di hatinya dan menjawab dengan hormat. Setelah itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke tubuh Chukin. Dapat dilihat bahwa Chu dan Qin dengan gila melahap kekuatan dari naga asli Tai Yin saat ini. Di bawah menelan kekuatan yang kuat ini, momentum dan kekuatan Chukin terus meningkat. Orang ini akan menjadi lebih kuat lagi. Qinglong melihat pemandangan di depannya dan tersenyum tipis. Kekuatan Chukin tidak lagi sesuai dengan harapannya. Seiring berjalannya waktu, Qinglong tidak tahu seberapa jauh Chukin dapat berkembang. Semua orang menunggu di sini selama 1 jam, dan orang-orang dari luar wilayah tidak kembali. Pada saat ini, Chukin akhirnya menelan kekuatan klon Tai Yin Sage dan membuka matanya. Pada saat ini, Chu dan Qin telah mencapai tingkat ke-10 dari lapisan pertama dari 6 bentuk iblis surgawi, dan mereka hanya perlu mendobrak pintu untuk mencapai alam transformasi iblis. Meskipun harapan ini lebih kecil dari apa yang dipikirkan Chukin sudah merasa puas. Bagaimanapun, dia telah melihat betapa kuatnya 6 bentuk iblis surgawi ini. Chukin menebak 6 bentuk iblis surgawi yang misterius ini dan metode rahasia tertinggi 12 karakter seharusnya tidak termasuk dalam dunia ini. Jika tidak, mengapa begitu kuat? Qinglong, mengapa kamu di sini? Chukin bangkit, mengalihkan pandangan, dan jatuh pada hantu Qinglong yang cantik. Sebelumnya, Chukin sepenuhnya menyerap klon Tai Yin Sein Monarch, jadi dia tidak menyadari bahwa Qinglong telah tiba. Itu hanya proyeksi. Qinglong berkata sambil tersenyum, selamat, Chukin, kekuatanmu telah meningkat ke tingkat berikutnya. Masih ada jarak darimu. Chukin tersenyum. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak berujung, tetapi kamu baru berkultivasi selama lebih dari 20 tahun. Apa yang kamu bandingkan denganku? Qinglong berkata dengan aneh. Melihat pemandangan ini, Senong CD dan Live CD di samping sedikit terkejut. Qinglong selalu memakai topeng dan tidak tersenyum. Dia memperlakukan Chukin dengan sangat lembut. Ini tidak terduga bagi mereka. Selain terkejut, Yang Tian lebih cemburu.
Meskipun dia adalah pria tercantik di Tianmen, orang yang paling merasakan hatinya tidak diragukan lagi adalah Qinglong. Namun, sejak bertahun-tahun yang tak berujung, Qinglong berkata kepadanya, aku khawatir kedua tangan dapat dihitung. Dan Qinglong begitu lembut dengan Chu dan Qin. Aku harus membuatnya iri dan cemburu. Chu Qin tersenyum tipis, itu tidak akan berhasil, masih ada waktu 1 bulan sebelum tanggal yang kita sepakati, dan aku tidak bisa melewatkan janji di hadapanmu. Qinglong tersenyum, lalu menunjuk Jiuyin dan bertanya, Chu Qin, siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu mirip dengan naga asli Taiyin? Dia bernama Jiuyin, dia adalah sisi baik dari naga sejati Taiyin. Jika dia tidak mengingatkanku tadi, akan sulit bagiku untuk mengalahkan naga sejati Taiyin. Chu Qin tersenyum. Sisi baik, Rao adalah Qinglong, dengan beberapa keraguan. Chu Qin selanjutnya berbicara tentang 9 yin dan inti energi kosmik. Bukan Zhou Tian, Qinglong berkata dengan alis terangkat. Ya, Tuan Qinglong, aku benar-benar tidak menyangka ada dunia baru di atas kita. Kaisar Senong berseru, aku sudah tahu ini. Qinglong tersenyum. Hah, semua orang terkejut. Chu Qin yang memberitahuku. Qinglong menjawab dengan tenang, apakah kamu ingat Pangu Sidi? Ya, semua orang mengangguk, dan Kaisar Kehidupan Pertama melanjutkan, teman Pangu, untuk menutupi kemunduran kita akhirnya terlibat dalam badai kosmik naga sejati Taiyin, dan keberadaan kita tidak diketahui. Bukan berarti keberadaannya tidak diketahui. Qinglong berkata, dia telah pergi ke dunia lain. Apa? Semua orang? Pupil mata mereka mengecil. Qinglong hanya menceritakan kisah Pangu Sidi. Taois Pangu, dia masih hidup. Bukankah itu? Taois Xuanyuan, Kaisar Abadi dan yang lainnya, semuanya telah pergi ke dunia lain. Senong Sidi bertanya dengan penuh semangat. Kaisar Wuji juga menjadi sangat bersemangat. Aku juga tidak yakin tentang ini. Qinglong berkata, tetapi, mungkin, tidak ada dari mereka yang meninggal. Senong Sidi dan yang lainnya sangat tersentuh. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sahabat mereka yang dulu berjuang bersama, yang merupakan kegembiraan dalam hidup. Tetapi ada satu hal, mata indah Qinglong memadat, tidak peduli apakah kita akan pergi ke dunia lain atau tidak, kita tidak akan pernah kembali. Demi anak cucu kita, demi alam semesta, kita harus membasmi naga Taiyin yang sebenarnya. Ya, Senong Sidi, para Sidi kehidupan semuanya berkata dengan sungguh-sungguh. Membasmi naga asli Taiyin dan menyelesaikan krisis alam semesta pada hari itu telah terukir di tulang mereka. Itu adalah misi mutlak untuk diselesaikan. Chu Qin tidak memiliki misi. Dia lebih memikirkan apakah Qinglong akan pergi ke dunia itu, dan bisakah dia tinggal bersama Qinglong selamanya. Qinglong, omong-omong, ini adalah inti energi kosmik dari Istana 10.000 Iblis yang disebutkan oleh Jiuyin. Chu Qin mengeluarkan inti energi kosmik. Mengapa kau melakukannya untukku? Sebelum Chu Qin selesai berbicara, Qinglong memutar matanya, ini adalah apa yang kau dapatkan, dan itu adalah milikmu secara alami. Selain itu, dalam situasi saat ini, efek peningkatan kekuatan tempur orang lain tidak bagus, hanya peningkatanmu yang merupakan hal yang paling penting. Jika kau dapat mengejarku dan naga asli Taiyin, kita akan bergandengan tangan dan naga asli Taiyin akan dikalahkan. Ya, Tuan Chu dan Qin, kalian melakukan bagian kalian dengan inti energi kosmik ini. Kaisar pertama Senong juga mengikuti, kita semua, bahkan jika ada inti energi kosmik, waktu mundur tidak akan dihitung dalam 10.000 tahun. Apa gunanya? Oke, aku tidak sopan. Chu Qin mengangguk. Dia ingin membunuh naga sejati Taiyin dalam waktu 1 bulan, dan dia tidak dapat melakukannya tanpa metode promosi yang kuat. Terlebih lagi, tugas sistem belum selesai. Ding, terdeteksi bahwa tugas Dewi Tuan Rumah telah selesai, dan Kaisar Kehidupan Pertama 100% disukai. Artefak suci di luar langit, Dewa menurunkan alu ajaib. Benar saja, setelah Chu Qin setuju untuk menerima inti energi kosmik, perintah sistem akhirnya berbunyi. Namun, Chu Qin tanpa sadar mengarahkan pandangannya pada Kaisar Kehidupan Pertama. Kaisar Kehidupan Pertama juga menatap Chu dan Qin, matanya saling berhadapan, rona merah muncul di wajah Kaisar Kehidupan Pertama, dan dia menutup pandangannya kembali. Bagaimana mungkin aku merasa seperti ini? Jantung Sidi kehidupan berdenyut, dia benar-benar merasakan hasrat dan keinginan yang kuat untuk Chu Qin saat ini. Bukankah itu Chu Qin? Untuk LSP seperti Chu dan Qin,
wajah Kaisar Kehidupan Pertama benar-benar tak tertahankan. Selama bertahun-tahun, kekuatan Chukin telah meningkat seperti roket, tetapi karakternya tidak berubah. Terlebih lagi, karena sistem telah memberinya kehidupan Kaisar Pertama, dia hanya bisa menerimanya lebih banyak lagi. Pada saat ini, kata-kata Qinglong memecah pandangan antara Chukin dan Kaisar Pertama Kehidupan, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, semua orang harus kembali ke Tianmen terlebih dahulu. Aku punya firasat bahwa Tianmen mungkin bergolak baru-baru ini. Ya, tunggu, Qinglong. Chukin berkata, sekarang dunia luar sudah tahu bahwa alam semesta kecil Tianyuan terhubung. Jika kamu tidak mengatasinya, kamu mungkin dalam masalah. Atau, hancurkan. Kaisar Pertama Kehidupan menjawab, tidak, kata Jiwin, alam semesta kecil Tianyuan adalah kandang yang ditetapkan oleh Dewa Surgawi. Jika alam semesta kecil Tianyuan dihancurkan, Dewa Surgawi pasti akan mengambil tindakan. Dewa Surgawi, Qinglong berkata dengan heran, dan Chukin bertanya, Jiwin, Anda telah berbicara tentang Tuhan Surgawi, dari mana asal-usulnya? Penguasa langit, adalah salah satu penguasa terkuat di langit. Jiwin berkata, alam ini tak terduga. Naga sejati Taiyin takut dengan serangannya, jadi dia tidak berani masuk dengan tubuhnya, apalagi membiarkannya sekarang. Lebih dari selusin Kaisar Sidi bergerak, dan yang dia takutkan adalah menghancurkan alam semesta kecil Tianyuan. Qinglong, Chukin dan yang lainnya semua mengangguk. Tidak mengherankan bahwa keuntungan di luar domain begitu besar, dan tidak ada pengecualian. Bagaimana cara memperbaiki alam semesta Yuan Xiao hari itu? Jiuyin bertanya. Sangat sederhana. Jiuyin menatap Chukin, inti energi kosmik di tanganmu dapat memperbaiki gua luar angkasa ini. Ternyata begitu. Chukin mengangguk. Setelah itu, sekelompok orang bergegas keluar dari alam semesta kecil Tianyuan. Di bawah bimbingan Jiuyin, Chukin menggunakan inti energi kosmik untuk dengan mudah menutup celah-celah ruang di alam semesta kecil Tianyuan. Jiuyin, Chukin, bisakah kamu ikut denganku? Pada saat ini, Qinglong menatap Jiuyin dan Chukin secara terpisah. Ya, Jiuyin mengangguk. Baiklah, Chukin juga mengikuti. Seng Yi, Wu Ji, kalian bawa Xiao Wu dan yang lainnya kembali ke halaman Qinglong terlebih dahulu, dan Qinglong dan aku akan kembali. Ketika suara itu berakhir, Chukin membawa Jiuyin ke ruang rahasia Qinglong bersama-sama. Qinglong, apa yang ingin kau tanyakan? Jiuyin berkata lebih dulu, Taiyin adalah ciptaanku. Apa yang ingin kau tanyakan? Aku harus tahu semuanya, tidak ada habisnya. Ada banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara mengalahkan naga sejati Taiyin. Qinglong bertanya, meskipun dia dan Chukin telah menyusun rencana untuk menghadapi naga sejati Taiyin, masih ada celah. Jiuyin, sebagai sisi lain dari Taiyin, pasti tahu lebih banyak daripada yang diketahui Qinglong dan Chukin. Naga sejati Taiyin awalnya adalah sisi jahatku. Jiuyin menjawab, tetapi dia telah melahap begitu banyak makhluk alam semesta dan berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi aku tidak begitu mengenalnya. Tetapi ada satu hal, milikku. Mingmen, dia seharusnya sama di rahang bawah bumi. Ketika Chukin dan Qinglong mendengar kata-kata itu, mereka saling melirik diam-diam, dan tersenyum pada saat yang sama. Apa yang dikatakan Jiuyin persis sama dengan apa yang mereka analisis. Tampaknya gerbang kehidupan naga asli Taiyin tidak diragukan lagi ada di rahang bawah. Ya, Jiuyin mengangguk, tetapi jangan terlalu senang terlalu dini. Naga asli Taiyin juga tahu bahwa ada gerbang kehidupan di bawah rahangnya, jadi dia akan mencoba yang terbaik untuk menutupi dan bertahan. Ya, Qinglong mengangguk, lalu menatap Chukin dengan tatapan penuh arti, dan tersenyum lembut, Chukin, apakah kamu ingin? Katakan padanya. Sebelum Qinglong selesai berbicara, Chukin berkata sambil tersenyum penuh pengertian, sekarang, Jiuyin adalah rekan seperjuangan kita. Ya, Qinglong mengangguk, dan berbicara kepada Jiuyin tentang rencananya dan Chukin. Menurut pernyataanmu, energi yang kalian tabrakan dengan naga sejati Taiyin sangat besar. Kalian berdua berada di tahap ketiga Dewa Ilahi, dan Chukin adalah tahap pertama Dewa Ilahi. Energi kalian terlalu besar, aku sangat khawatir Chukin tidak akan sanggup menanggungnya. Jiuyin mengangguk dan berkata, alam Master Ilahi. Chukin dan Qinglong sedikit terkejut. Yah, meskipun aku hanya dalam keadaan hampa, aku masih bisa merasakan alam kalian.
Salah satu dari kalian berdua adalah tahap ketiga Master Ilahi dan yang lainnya adalah tahap pertama Master Ilahi. Namun, Chukin, tampaknya kau memiliki metode khusus yang memungkinkanmu memasuki tahap kedua Master Ilahi untuk waktu yang singkat. Meski begitu, kurasa sulit bagimu untuk menahan dampak dari dua Master Ilahi dan pembangkit tenaga tiga alam. Alam Master Dewa, apakah itu definisi surga kekaisaran? Chukin bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah itu diterapkan ke dunia kita? Tidak, Jiuyin menggelengkan kepalanya, seluruh dunia besar didirikan di sekitar Gunung Buzu, hampir berbagi sistem. Semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat kekuatan langit dan bumi, dan semakin cepat kecepatan kultivasi Anda. Di bawah Zusan, kultivasi relatif lambat, dan batas atas juga terbatas. Awalnya, batas atas Anda seharusnya adalah apa yang Anda sebut kaisar pertama, yaitu, alam Master Dewa yang lemah. Dan Anda berdua dan naga sejati Taiyin telah melampaui batas dunia, mencapai tahap pertama dewa dan tahap ketiga dewa. Jika kau bisa pergi ke matahari, dengan bakatmu, kekuatanmu akan segera meningkat pesat. Mengangguk. Petik 2. Seberapa jauh kau bisa terbang? Chukin bertanya dengan penuh minat. Itu tergantung pada bakatmu, aku tidak tahu. Jiuyin menggelengkan kepalanya, adapun alam di atas alam dewa ilahi, kau tidak perlu mengetahuinya untuk saat ini, tetapi kekuatanmu sudah cukup untuk memilikinya di langit. Sebuah rumah gua di tingkat alam semesta. Dengan kata lain, kalian semua adalah makhluk seperti penguasa alam semesta. Chukin dan Qinglong menjadi lebih misterius saat mereka mendengarkan. Sederhananya, mereka tidak bertanya. Lagi pula, apakah ada peluang untuk pergi ke hari-hari yang disebut tidak teratur? Belum tentu. Tugas yang paling mendesak adalah memecahkan naga asli Taiyin. Karena naga sejati Taiyin adalah tahap ketiga dari Dewa Ilahi, dan aku tidak tahan dengan energinya, bagaimana kita harus membunuhnya? Chukin, bukan karena dia tidak percaya diri, tetapi sekarang setelah dia mengetahuinya, ini bukan solusi yang sempurna. Namun, bagaimanapun juga, dalam waktu sebulan, dia harus memenuhi janjinya. Naga Taiyin yang sebenarnya adalah atribut yang paling jahat. Meskipun dia telah menyerap kekuatan yang tak terbatas, kekuatannya yang terkuat adalah atribut jahat. Kecuali jika kamu dapat memiliki benda suci untuk melawan kejahatan. Jiuyin berkata, kalau begitu, dalam waktu singkat, kamu tidak akan dihancurkan oleh badai energi. Benda suci untuk melawan kejahatan. Qinglong dan Chukin bertanya pada saat yang sama. Duniamu, seharusnya tidak ada. Jiuyin berkata, pada hari dalam seminggu, ada alam semesta yang disebut Kerajaan Seribu Buddha Agung. Mereka menghususkan diri dalam meneliti benda suci anti kejahatan dan kejahatan. Jika ada, itu akan mudah ditangani, terlalu banyak. Lihat, bukankah ini, kata Chukin, telapak tangan terentang, dan ada relik emas di atasnya, yang merupakan relik Buddha kuno. Ini, bukankah ini, relik Buddha spiritual dari Kerajaan Seribu Buddha Agung? Jiuyin berkata dengan sedikit terkejut, dari mana asalmu? Suatu kali, Wuji mengatakan bahwa relik Buddha Chu dan Qin kuno tidak termasuk dalam dunia ini. Sekarang tampaknya benda itu memang milik Kerajaan Seribu Buddha Agung dan alam semesta di luar angkasa. Aku menemukannya. Chukin menjawab dengan tenang, bisakah benda itu menekan roh jahat naga sejati Taiyin? Itu memang benda suci, tetapi berada di level CD, yaitu level Master Dewa yang lemah. Jika kamu ingin menekan roh jahat dari alam tiga Master Dewa, aku khawatir itu sedikit lebih buruk. Jiuyin menggelengkan kepalanya. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Chukin mengulurkan telapak tangannya lagi dan mengeluarkan alu ajaib emas. Alu ajaib yang turun ini panjangnya sekitar 0,5 meter, dan diukir dengan kitab suci Buddha yang padat. Itu adalah alu ajaib yang turun dari surga yang baru saja diperoleh Chu dan Qin. Chukin, di mana kamu memiliki begitu banyak artefak suci yang tidak dapat dijelaskan? Qinglong terkejut. Chukin ini hanyalah peti harta karun, dan kamu dapat mengeluarkan senjata ajaib sesuka hati. Ini, melihat Jiang Mochu dan Jiuyin ini, dia sedikit tergagap, kamu juga menemukan benda ini. Ya, apa jalannya, kata Chukin sambil tersenyum. Tuan rumah yang baik, aku ingat, ya. Pada saat ini, suara sistem tidak dapat menahan diri untuk tidak berdering. Ini bukan artefak suci biasa. Jika aku tidak melihatnya, ini seharusnya menjadi salah satu artefak suci kota yang hilang di Kerajaan Seribu Buddha Agung,
alu iblis dari neraka surgawi. Kata Jiuyin dengan ngeri. Aku tidak menyangka bahwa kulit iblis neraka surgawi akan jatuh ke dunia ini. Jiuyin, lihat ekspresi terkejutmu, benda ini sangat tidak biasa. Chukin tersenyum dengan sengaja. Ini lebih dari biasa. Jiuyin menjawab, benda ini, tetapi mengklaim dapat menekan semua roh jahat, meskipun batas atasmu di sini terbatas, dewa akan menjatuhkan alu ajaib. Itu tidak dapat memainkan perannya, tetapi itu menekan master dewa 3 tingkat. Naga asli Taiyin tidak lebih dari cukup. Itu, bagus. Chukin tersenyum bangga, gunakan saja. Chukin, kamu benar-benar menemukan ini. Di mana kamu menemukannya? Jiuyin bertanya. Lupakan, aku punya begitu banyak artefak. Chukin tersenyum ringan, dan mengeluarkan pedang sejati Hongmeng. Jiuyin, lihat, apa ini? Artefak suci kota Wuliang Xianyu, pedang sejati Hongmeng. Jiuyin memanggil nama pedang sejati Hongmeng sekilas. Qinglong sedikit linglung, mata yang indah berkedip terus-menerus. Juga hebat, tanya Chukin. Itu setingkat dengan Heavenly Prison Demon Pill. Aku ingat bahwa Hongmeng True Sword hilang bersama dengan Demon Pill dalam pertempuran kuno. Tanpa diduga, itu juga jatuh di sini. Jiuyin berkata dengan heran, Chukin, kamu di mana kamu mengambilnya? Chukin benar-benar bersemangat, dan sistem memberi mereka semua hal baik seperti yang diharapkan. Tentu saja, hal-hal biasa, bisakah aku menanganinya? Sistem berkata dengan marah. Jiuyin tidak bisa bereaksi sedikit pun, kedua harta ini, bahkan di hari-hari yang tidak teratur, adalah artefak suci yang diperebutkan oleh alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, di alam semesta kecil ini, aku benar-benar bisa melihatnya. Terlebih lagi, aku melihat dua sekaligus. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Itu saja untukmu. Chukin tersenyum sedikit, melirik Qinglong, sudut mulutnya terangkat, dan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu hal lain. Juga, Jiuyin, benar-benar, sedikit linglung. Chukin, masih ada hal-hal baik. Chukin tersenyum ringan, dan cahaya biru di dahinya menyala, di mana segel naga Azure tertinggi muncul. Qinglong tidak menghentikan Chukin. Lagi pula, bahkan rencana untuk melawan naga asli Taiyin pun dibagikan kepada Jiuyin. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Terlebih lagi, dia juga ingin tahu apa asal-usul segel naga Azure tertinggi ini. Ini, Jiuyin, 6 lubang menyusut drastis. Apa itu? Chukin dan Qinglong bertanya dengan heran. Aku tidak melihatnya. Jiuyin berkata sambil tersenyum. Lalu apa yang membuatmu bersemangat? Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong ke arah Jiuyin.